nama saya Miftahul Jannah Nama saya Rudi Rahmawan, dari Rumah Sakit Mata Makassar. asal instansi dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gadget. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan media digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethics. Dan keempat, aman menggunakan media digital atau digital safety. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tugas kelompok ini, kami memilih perusahaan Apple sebagai perusahaan yang dapat diulas evolusi pelayanannya. Kita mulai dari sejarah terbentuknya perusahaan Apple. Jadi perusahaan Apple ini dibangun oleh 3 orang. Yang pertama adalah Steve Jobs, yang kedua adalah Steve Wozniak, dan yang ketiga adalah Ronald Wayne. Perusahaan ini dibangun di California pada bulan April tahun 1976. Seiring dengan produksi komputer-komputer baru dengan menggunakan teknologi-teknologi yang baru, perusahaan Apple banyak mempekerjakan perancang komputer. Tetapi produk yang dijual dengan harga yang sangat mahal tidak sesuai dengan pesaingnya yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah, dan membuat produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple menjadi tidak laku di pasaran. Pada tahun 1985 terjadi kemunduran dari perusahaan Apple yang membuat perusahaan ini hampir bangkrut. Pada tahun 1997, perusahaan Apple Computer Inc. di bawah CEO Gil Amelio memutuskan untuk membeli perusahaan yang dibangun oleh Jobs. Tahun-tahun setelah berubah nama inilah yang menjadi titik balik kesuksesan dari perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple ini meluncurkan berbagai macam bentuk barang-barang elektronik yang sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti selera pasar, dan terus mengupdate teknologi-teknologinya. Keterkaitan isu dari bangkitnya kembali perusahaan Apple setelah hampir mengalami kebangkrutan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Smart ASN. Di awal kasus, dijelaskan bahwa kekurangan dari perusahaan Apple yaitu memasarkan produk dengan harga jual yang mahal, serta terjadi perpecahan petinggi perusahaan. Hal ini menunjukkan tidak adanya kerjasama yang baik, serta tidak adaptifnya perusahaan Apple dengan keadaan pasar saat itu. Kemudian perusahaan Apple kembali bangkit dengan cara menerapkan teknik kolaboratif, bekerja sama, serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hal ini dibuktikan saat perusahaan Apple melakukan inovasi dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak. Sebagai Smart ASN, kita dapat menerapkan poin-poin yang dilakukan oleh perusahaan Apple sehingga mereka mampu merubah situasi dari bad governance menjadi good governance. Dari contoh kasus tersebut, kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang dapat kita hubungkan dengan manajemen ASN itu sendiri, yaitu pada kasus tersebut menceritakan tentang profesionalisme seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, di mana mereka memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk politik, serta tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terciptanya hal tersebut, kita dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk masyarakat dengan membangun instansi kita masing-masing.